Apa kabar? Ibu harap kalian baik. Tetap jaga kesehatan. Kalau kalian keluar rumah, usahakan memakai masker dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan, dan jangan lupa doakan agar corona ini cepat berlalu ya nak, agar kita dapat bertemu. Hari ini kita belajar seperti biasa, yaitu tema 3, subtema 3 dengan materi pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Judulnya adalah perubahan wujud benda. Kita dapat menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Langsung saja ke dalam materi. Yang pertama adalah benda-benda di sekitar kita dapat mengalami perubahan, baik itu perubahan benda mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, coba kalian lihat gambar yang pertama, ada es batu, lilin, dan mentega. Itu adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Misalnya es batu. Mengapa es batu termasuk ke dalam perubahan wujud padat menjadi cair? Coba perhatikan, es batu itu kan padat, dapat mencair apabila dibiarkan di udara terbuka. Kemudian lilin yang dinyalakan akan meleleh terkena panas api. Coba kalian lihat lilin, kalian juga bisa mempraktekkannya. Kalian hidupkan lilin. Lilin itu apabila kalian sudah hidupkan, maka dia akan berubah menjadi cair karena api tersebut. Kemudian mentega. Kalau mentega ini jika kita panaskan, dia akan berubah menjadi cair seperti itu. Kemudian lihat lagi gambar yang kedua, yaitu perubahan wujud cair menjadi wujud padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Kemudian cairan nira. Ini biasanya diolah menjadi gula merah. Jadi cairan nira yang diolah ini akan menjadi gula merah setelah didinginkan. Kemudian agar-agar juga dapat perubahan wujud cair menjadi wujud padat atau dapat membeku. Caranya adalah agar-agar itu dibiarkan di udara terbuka. Setelah beberapa lama dia akan menjadi membeku. Selanjutnya kita lihat, yaitu menguap. Apa sih yang namanya menguap? Perubahan wujud cair menjadi wujud gas. Itu yang dinamakan dengan menguap. Contohnya adalah air yang ada pada pakaian yang dijemur. Kemudian pakaian yang dijemur ini akan menguap airnya. Kemudian pakaian yang kita jemur itu akan menjadi kering. Jadi air itu lah yang dinamakan dengan menguap, perubahan wujud cair menjadi wujud gas, bukan pakaian tetapi air yang di dalam pakaian tersebut, seperti itu. Kemudian asap putih pada air mendidih. Ketika orang tua kalian memasak air, itu akan, kalau dibuka akan keluar asap. Maka air yang mendidih itu merupakan uap air yang menjadi gas, seperti itu. Kemudian bensin yang dibiarkan di udara terbuka perlahan-lahan akan habis tanpa kita sadari bahwasanya ketika kita biarkan bensin di udara terbuka, lama-kelamaan akan menjadi gas, akan hilang. Coba kalian celupkan tangan kalian misalnya ke bensin, coba perhatikan, itu tidak
tidak menunggu lama, tapi hanya beberapa saat itu akan kering seperti itu. Itu yang disebut dengan perubahan wujud cair menjadi gas. Selanjutnya mengembun. Mengembun itu adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Misalnya embun di pagi hari. Kita dapat melihat rumput dan daun yang basah pada pagi hari. Coba kalian ketika pagi hari itu keluar dari rumah, perhatikan rumput-rumput yang ada di sekitar rumah kalian atau dedaunan yang ada di sekitar rumah kalian. Itu akan kalau ketika kalian pegang, dia basah gitu. Uap air yang semalam itu mengembun ke daun tersebut seperti itu. Kemudian gelas yang diisi air es. Ketika kalian meminum air es atau ketika kalian memindahkan es batu dari freezer ke dalam gelas, itu titik-titik air pada gelas itu akan muncul setelah beberapa saat kalian diamkan es itu di dalam gelas seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyublim. Apa sih Ibu nama menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi wujud gas. Contohnya es kering berwujud padat. Coba kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada petak-petak warna putih. Itu namanya es kering berwujud padat. Biasanya digunakan untuk pendingin makanan. Jika diletakkan di udara terbuka, es kering akan berusaha menjadi gas dan lama-kelamaan akan menjadi habis. Demikian juga dengan pengharum ruangan. Coba lihat yang bulat-bulat di samping kotak-kotak warna putih yang berwarna-warni, itu merupakan contoh dari pengharum ruangan. Apabila dibiarkan di udara terbuka, kita buka dia sedikit atau kita lubangin, kemudian kita biarkan di udara terbuka, perlahan-lahan pengharum ruangan itu akan mengecil dan kemudian akan habis, kemudian mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas menjadi wujud padat. Contohnya lubang knalpot yang menghitam karena asap yang dikeluarkan berubah menjadi padat. Coba kalian perhatikan, misalnya mobil atau knalpot motor, kalian telunjuk kalian coba kalian buat ke dalam knalpot itu, tapi ketika mati, bukan motornya lagi hidup tetapi lagi mati, kalian celupkan tangan kalian ke situ atau kalian sentuh knalpot itu, maka tangan kalian akan berubah menjadi hitam. Itu namanya perubahan wujud benda dari gas menjadi wujud padat. Kemudian selanjutnya adalah terjadinya hujan salju. Apabila terjadinya hujan salju, yaitu perubahan uap air di awan menjadi salju karena udara yang dingin. Oke, selanjutnya kerjakan soal latihan yang Ibu berikan, kemudian kirim di classroom. Selamat belajar anak-anak Ibu, tetap semangat, dan satu lagi, jangan lupa kalian kirim bukti bahwa kalian sedang belajar, karena Ibu mau buat profil atau foto profil dari grup kita. Oke, terima kasih. Semangat buat anak-anak Ibu, tetap jaga kesehatan. Shalom.